Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Beliau dikenal sebagai pendakwah, penulis produktif, dan penerjemah, serta pengasuh Majelis Ar-Raudah di Solo. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Novel lahir di Surakarta, tanggal 27 Juli tahun 1975. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMP di Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta, kemudian melanjutkan SMA-nya di sekolah negeri. Meski awalnya kurang tertarik pada ilmu agama dan lebih terbiasa dengan pendidikan umum, titik balik terjadi ketika ia mulai membaca buku tasawuf berjudul Pembersih Jiwa. Rasa penasaran berkembang menjadi kecintaan mendalam terhadap ilmu agama. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah lulus SMA pada tahun 1994, ia memutuskan untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Darul Lugoh Wat Dawah, Raci, Pasuruan, yang diasuh oleh almarhum Ustadz Hasan Baharun. Meski awalnya hanya diizinkan oleh ibunya untuk belajar 1 semester, pengalaman di pesantren menjadi pijakan penting dalam perjalanan keilmuannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dengan tekad kuat, ia memaksa diri untuk menghafal 90 kata kerja bahasa Arab setiap hari. Tak heran, dalam waktu 2 bulan, ia sudah mampu bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Setelah 1 semester, ia kembali ke rumah sesuai pesan ibunya, dengan restu dari sang guru. Setelah itu, ia melanjutkan talaki kepada sejumlah ulama besar, termasuk Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi di Solo. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain berdakwah melalui tulisan, Habib Novel juga menyampaikan ceramah melalui Majelis Ar-Raudah yang rutin digelar di kediamannya di Solo. Kajian ini juga disiarkan melalui Radio Al-Hidayah 107.6 FM setiap Jumat malam Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan secara streaming online. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Novel menikah dengan Syarifah Fatimah Konita binti Ali Al-Habsyi, cucu dari Habib Anis Al-Habsyi. Mereka hidup sederhana namun syarat makna, menjadi teladan keluarga dakwah yang konsisten menjaga tradisi dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan yang lembut dan bersahaja, ia turun langsung ke masyarakat awam yang kerap hanya beragama secara ikut-ikutan, namun sebenarnya sangat mencintai kebaikan dan ajaran Islam. Habib Novel menegaskan pentingnya membentengi umat dari penyimpangan akidah melalui pendekatan ilmu, budaya, dan cinta. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Novel secara terbuka mengkritik pemahaman Salafi atau Wahabi, terutama dalam hal 1. Pengharaman tahlilan, maulid, ziarah kubur, dan amalan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Penolakan terhadap pembagian bid'ah menjadi hasanah, baik, dan dalalah, sesat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa pihak mengkritik bahwa Habib Novel terlalu tajam dalam menyindir kelompok lain, khususnya Wahabi, dalam tulisan dan tausiyahnya. Meskipun niatnya menjaga akidah Ahlussunnah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa kalangan Nahdlatul Ulama konservatif atau pesantren tua yang lebih ketat terhadap sanad keilmuan, menganggap beliau 1.
Bukan lulusan pesantren besar semacam Lirboyo, Ploso, atau Sarang. 2. Tidak memiliki ijazah sanad keilmuan yang lengkap dari para ulama besar seperti lazimnya para kiai sepuh. Kritik seperti ini biasanya datang dari kalangan yang sangat menjunjung kemapanan struktural pesantren tradisional. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meskipun efektif dalam menjangkau anak muda dan awam, Habib Novel juga menjual kaos-kaos bertema Ahlussunnah dengan brand Abah Ahlul Bidah Hasanah. Lalu dituding oleh sebagian pengkritik sebagai memasukkan unsur komersial dalam dakwah, yang bisa mengaburkan niat ikhlas berdakwah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.